Gini cara ngejelasin ide dalam kepala lo dalam 30 detik biar orang lebih mudah memahami apa yang lo sampaikan. Dan cara ngejelasin itu mudah banget. Oke. Ini gue sebut sebagai piramida Minto Pyramid Principle. Agak rumit, cuma gue bakal jelasin itu apa dan gimana cara pakainya. Oke. Jadi bagi lo yang mungkin sering ngalamin belibet atau mungkin sering ngalamin kondisi kayak ngeblank, kalau lo pakai struktur bicara ini bakal bikin pesan lo kedengaran jauh lebih jelas. Cuman sebelum kita ngejelasin cara pakainya, gue pengen demonstrasin dulu kalau gue pakai struktur ini dan kalau gue nggak pakai struktur ini, biar lo bisa ngeliat mana pesan yang lebih jelas. Pakai atau nggak pakai. Gue bakal coba nggak pakai struktur ini dulu. Misalkan gue ditanya, Jason, opini kamu gimana sih tentang marketing tahun ini? Kalau saya pribadi, Pak, saya setuju sih tadi sama idenya Kabil ya. Ya, kita bisa coba juga pakai marketing kayak iklan di medsos, di endorse influencer juga bagus menurut saya pribadi. Tapi strategi yang paling saya cocok itu sih ya influencer marketing sih mungkin ya, Pak ya. Itu sih paling kalau menurut opini saya. Itu yang pertama. Dan ini yang kedua, kalau gue pakai struktur dari yang bakal kita bahas di video ini. Kalau bagi gue pribadi, gue setuju dengan influencer marketing. Karena influencer marketing itu terbukti efektif banget nih. Bahkan ROI-nya itu jauh lebih tinggi daripada strategi lainnya. Contohnya, pas di bulan, kalau nggak salah Desember tahun lalu, kita sempat coba juga pakai influencer marketing, dan kita juga coba juga tuh pada bulan itu pakai, kalau nggak salah ada iklan di Instagram dan di TikTok. Dan hasil yang kita dapetin dari influencer marketing itu 10 kali lipat lebih tinggi daripada strategi lainnya. Nah, kira-kira sebagai pendengar, lo lebih mudah memahami omongan gue di yang pertama atau yang kedua? Kalau jawaban yang kedua, ini karena gue pakai struktur ini. Yang dimana lo nggak perlu waktu, paling tadi gue ngomong berapa lama? 30 detik lah ya. Oke, buat ngejelasin ide gue pakai struktur ini. Tapi lo lebih mudah paham kan apa yang gue sampaikan. Oke, so, Bang, gimana cara pakainya sekarang? Biar lebih cepat. Oke, setiap omongan lo itu bakal diawali dengan opini utama. Bang, apa sih itu opini utama? Opini utama basically adalah apa sih yang pengen lo sampaikan dalam satu kalimat atau maksimalnya 2 kalimat. Kalau misalnya lo ngomong 1 jam, 2 jam, intinya apa yang pengen lo sampaikan? Kebanyakan orang seringkali pas mulai berbicara itu sering kayak tapi kalau kita ini bisa juga sih kayak gini, tapi gue juga maksudnya apa gitu loh. Awali kalimat lo atau omongan lo dengan satu aja kalimat. Oke, dan itu yang akan menjadi kalimat inti lo. Contoh, lo setuju gak bro sama ide ini? Gue sih setuju sih. Udah itu aja. Tapi gue kayak nggak usah pakai gitu-gituan. Udah jadinya satu aja. Oke. Kalau misalkan udah, sekarang lo bakal lanjut dengan yang kedua, yaitu adalah opini pendukung. Opini pendukung basically menanyakan kenapa kepada opini utama. Jadi pas gue bilang, gue setuju sih sama ide lo, itu kan opini utama gue. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Oh, karena ide lo, menurut gue pribadi, memang efektif buat nurunin masalah depresi. Jadi, lo menjawab kenapanya. Oke? Setelah lo selesai menjawab kenapa, sekarang lo bakal masuk ke dalam contoh. Contoh, ya lo tinggal menanyakan aja contohnya ke dalam opini pendukung lo. Jadi gini, kita bakal recap sedikit. Misalkan gue bilang, opini utama gue adalah, gue setuju banget sih sama filsafat stoikisme dapat nurunin kadar depresi. Kenapa? Karena filsafat stoikisme terbukti dapat menurunkan kadar stres bagi para praktisinya. Contohnya, emang ada contohnya? Oh, ada contohnya. Waktu dulu, pas gue baru aja terkena diagnosis depresi, gue coba berbagai obat-obatan tapi nggak ada yang efektif bagi gue. Tapi setelah gue nerapin filsafat stoikisme, kadar stres gue pas di tes gitu kan, itu nurun drastis banget. Nah, again, itu cuma buat contoh doang, nggak bener-beneran. Tapi the point is, kalau lo ngomong dengan struktur kayak gitu, itu bakal jauh lebih rapi. Tapi gue tahu ini sebuah kebiasaan. Makanya, kalau lo pengen serius mengubah kebiasaan lo dalam 30 hari ke depan, gue udah nyiapin ada 2
Oke, ada 2. Free total dari Stanley Academy. Program lo bisa berbicara dengan jelas melalui struktur ini. 1, gue udah bikin worksheet bagi lo yang dimana di dalamnya itu ada 5 soal yang bisa lo isi dengan struktur opini utama, pendukung, dan contoh. Tinggal lo print aja dan lo isi aja. Oke, itu bisa lo kerjain di setelah video ini atau mungkin nanti atau mungkin kapan. Nah, yang kedua, gue udah nyiapin 30 days pertanyaan, jadi 1 hari 1 pertanyaan, yang dimana dalam 30 hari ke depan, lo bisa latihan ngomong depan kamera, yes, bisa ngomong depan kamera kayak gini, dimana ketika lo ngomong depan kamera, lo menjawab 1 pertanyaan dalam 3-5 menit, dengan struktur opini utama, pendukung, dan contoh. Oke, jadi gue recap sedikit. Di program itu ada 30 pertanyaan. 1 hari 1 pertanyaan, di mana lo jawab dengan cara lo ngomong depan kamera aja, atau depan kaca, bebas. 3-5 menit, mengikuti struktur opini utama, pendukung, dan contoh. Ini bakal efektif banget buat nyembuhin masalah belibet dan ngeblank lo. Lo bisa cek programnya, free total, tinggal lo download di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, bye-bye.